Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Sahabatku Sedang Cemberut. Langsung saja ke ceritanya. Setelah pulang dari Bogor, aku sama sekali tidak merasakan ada kekhawatiran terhadap Lucy di sana. Malah lebih dukung apapun kerjanya, yang penting halal. Sedangkan gak memikirkan bahwa dia sudah punya kekasih. Waduh, bagaimana nih? Apa bertanya ke Firdaus mengenai Lucy? Apakah sudah punya pacar belum? Ya sudahlah, tak perlu sekali kalau misalkan sudah punya kekasih. Berarti sudah kedua kalinya diambil sama laki di luar sana. Pada saat aku sudah mempunyai rasa suka kepadanya, dia sudah punya pacar. Tak berselang lama, akhirnya sahabatku telah datang ke tempat biasa kita nongkrong. Walaupun mukanya agak cemberut, entah apa yang telah merasukinya. Mudah-mudahan saja nggak ada kaitannya dengan Lucy. Baru juga datang sudah cemberut saja. Kenapa? Tanya Fendi sambil senyum kepadanya. Hanya saja ia tidak langsung menjawab pertanyaan dariku. Apa mungkin karena ada masalah di kantor? Untuk saat ini sih jangan dulu tanya ke dia, takut sensitif nantinya. Selama beberapa menit kemudian akhirnya ia bicara kenapa hal ini cemberut. Aku cukup kaget sih, ternyata cemberut itu gara-gara Lucy. Namun nggak begitu spesifik menjelaskan permasalahannya. Jadinya membuatku penasaran saja, rasanya dalam benakku ingin bertanya langsung ke Lucy, sekaligus mempertanyakan kenapa bisa membuat sahabatku langsung cemberut. Tapi aku nggak mempunyai nomor handphone Lucy. Masa iya aku harus kembali ke Bogor cuma untuk bertemu dengannya, padahal sekarang sudah ada WhatsApp. Lagian kenapa harus takut minta nomornya ke Firdaus? Dasar aku selalu saja berpikiran negatif thinking terhadap sahabat sendiri. Jadinya seperti ini, gak bisa jujur bahwa aku lagi jatuh cinta sama Lucy, sekaligus ingin minta nomor handphonenya. Ujar dalam hatiku sambil melihat ke arah Firdaus lagi melamun. Aku pun menyadari bahwa ia lagi jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sama. Tapi apa perlu aku menceritakan juga mengenai ini? Daripada harus cukup pendam sampai menyakiti aku sendiri karena perempuan itu. Buat apa sih dalam hidup ini selalu lelaki pada suka sama seorang perempuan yang sama? Entah kenapa aku belum bisa mengatakan dengan sejujurnya. Sama di sini kita cuma diam saja tanpa ada sedikit pun ngomong masalah Firdaus maupun aku yang mengajak ke tempat ini. Walaupun jam istirahat akan segera habis, namun aku belum bisa bekerja kalau dalam hatiku belum tersampaikan kepada Firdaus. Sampai nomornya handphone sudah dapat disimpan dalam handphoneku, tanpa peduli kalau hati dia sama sepertiku. Kalau sudah ketawa sama dia, otomatis ada saingan untuk meluka hati seorang perempuan yang saat ini lagi di Bogor. Walau begitu, bukan berarti aku harus merencanakan hal yang membuat ia sangat membenci kepada Lucy. Itu bukan karakter dalam diriku sendiri yang ada, malah nanti ia akan kembali mengingat pada saat masa-masa sekolah dulu yang sempat sakit hati atau ucapan aku. Nah, aku mulai berpikir mengenai antisipasi pasangan perempuan sama-sama saling suka. Antisipasinya aku harus mengalah saja daripada ada keributan. Tapi dengan satu syarat, Firdaus harus tulus mencintai dia
Itu yang pertama. Kedua adalah, apa benar Lucy juga suka sama sahabatku? Kalau iya berarti fix. Aku harus ikhlas melupakan perasaanku yang sama ini dipendam. Dan terakhir, keduanya tidak ada berarti bisa mendekati Lucy dengan cara harus tahu dulu sikap ia di belakang seperti apa. Proses memilih seorang perempuan itu aku paling susah memilih yang mana benar-benar tulus mencintaiku. Untuk itu aku perlu seorang teman yang bisa bantu menilai dengan mengatakan dengan jujur. Tak perlu ada kebohongan yang harus sembunyikan dari aku. Buat apa nanti juga bakal ketahuan dengan sendiri. Tanpa kasih tahu dari orang lain, cuma hanya waktunya yang belum tepat. Bisa saja besok, bulan depan, malah tahun depan ketahuannya. Kalau proses menilai sudah selesai, baru deh aku berani mendekati seorang perempuan, walau harus bersaing sama sahabat sendiri dengan sehat, dan nanti tahu isi hati Lucy suka sama siapa. Aku atau Firdaus? Kemungkinan sih dia bakal milih Firdaus dibanding sama aku, karena pada saat di Bogor akrabnya sama sahabatku. Namun tak perlu mengelas sebelum ketahui sukanya sama siapa. Untuk itu aku harus semangat membuka hati Lucy. Sebelum masuk ke kantor untuk bekerja, Firdaus kenapa sebut hal ini? Fendi, jangan dulu bekerja, aku mau ngomong kenapa hal ini cemberut. Ya karena Lucy nggak mau kasih jawaban langsung kan sebel, ucap Firdaus dengan ekspresi jutek mengarah kepadaku. Spontan aku kagetlah, ternyata benar dugaanku. Memang kamu ngomong apa sama Lucy sampai belum kasih jawaban apa? Tanya Fendi dengan sedikit cemas, takutnya ia benar-benar mengungkapkan perasaannya. Tak berselang lama, Firdaus mengatakan dengan jujur dilihat dari wajahnya. Sebenarnya gue mengungkapkan perasaan bahwa dalam hati gue suka kepadanya. Belum sama sekali kasih jawaban apa diterima atau enggak, ujar Firdaus dengan masih muka dengan jutek. Aduh, aku harus jawab apa? Sedangkan aku suka juga sama Lucy. Tapi belum tahu nih mengungkapin perasaan langsung melainkan melalui WhatsApp. Sedikit bertanya seperti itu supaya aku juga tahu. Aku mau tanya sama kamu, pada saat mengungkapkan perasaan sama Lucy, bagaimana? Tanya Fendi dengan ekspresi serius ke arah Firdaus. Pada saat mengungkapkan perasaanku melalui WhatsApp sih, nggak cara romantis di sebuah kafe seperti laki lain, ucap Firdaus dengan wajah malu. Pantas saja Lucy belum kasih jawaban diterima atau enggak mengenai perasaan sahabatku. Sepertinya aku perlu deh kasih semangat. Walaupun belum kasih jawaban dari Lucy, bukan berarti harus jutek pada saat jam kerja. Ia harus tetap semangat walau tanpa seorang perempuan di sisimu, ucap Fendi memberikan semangat kepada Firdaus dengan mengangkat tanganku ke pundak dia sambil tersenyum. Hingga akhirnya ia kembali tersenyum, gak jutek lagi. Pasti aku pun akan merasakan hal yang sama sepertimu. Kalau perempuan yang aku cintai belum sama sekali kasih jawaban diterima atau enggak, pasti aku tidak akan cemberut, akan menerima dengan lapang dada. Itu pun kalau belum kasih jawaban. Cuma aku bisa saja membuat sesuatu yang kreatif sekaligus mewujudkan mimpi yang sama ini aku inginkan, yaitu nulis lagu atau nulis buku yang sesuai dengan isi hatiku. Dalam proses mendekati seorang perempuan harus butuh waktu untuk mengenal satu sama lain, yang kini aku rasakan selama masih dipendam dalam hatiku.
Hanya saja aku belum terlalu yakin bakal diterima atau enggak sama Lucy. Namun, dalam benakku aku akan tetap berusaha sampai hati Lucy luluh. Seberat-beratnya hidup di dunia, kalau ada kau pasti hidupku akan ringan tanpa ada beban lagi. Karena masa kita berdua yang hadapi. Fendi Nugraha. Itulah cerita yang berjudul Sahabatku Sedang Cemberut. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.